warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tadkiratul Latifah di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pagi hari ini terlaksana acara sidang senat terbuka pengukuhan guru besar Universitas Ibrahimi yang bertempat di gedung auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Sidang Senat terbuka pengukuhan guru besar Universitas Ibrahimi dalam mengukuhkan Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi SAG MAG CM sebagai guru besar bidang ilmu hukum Islam dan Profesor Dr. Haja Nurul Aziza SAG MPDI MA sebagai guru besar bidang ilmu sosiologi agama di Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Ahmad Fadhil SH MH, Wakil Rektor 1 Dr. Min Haji MPDI, Wakil Rektor 2 Nyai Haja Juwairia MPDI PhD, Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muksid Emling, Profesor Dr. Abdul Muhid MSI selaku Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, segenap Ahlul Bait, Sivitas Akademika, tamu undangan dan perwakilan mahasiswa Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Acara dimulai dengan prosesi senat memasuki ruang upacara yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mars Universitas Ibrahimi. Saif Agil Khair SPD kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menambahkan kesan kehusuan. Sidang senat terbuka pengukuhan guru besar dibuka langsung oleh Rektor Universitas Ibrahimi. Profesor Dr. Abdul Muhid MSI memberikan sambutan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Menteri Agama tentang pengangkatan jabatan guru besar oleh Wakil Rektor 1 Dr. Min Haji MPDI. Orasi ilmiah kemudian disampaikan oleh kedua guru besar Universitas Ibrahimi dengan tema membangun hidden fiqh, konvergensi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi SAG MAG CM. Walaupun banyak ayat Al-Quran mengatakan bahwa hendaklah potong tangan, hendaklah dirajam, hendaklah harus menegakkan Islam, ternyata itu menurut ulama itu bersifat donni. Sedangkan yang donni dan usul fikih bisa ditahsis. Bisa ditahsis dengan apa? Dengan maqasid syariah. Dan itu apa yang dikatakan oleh namanya seorang Abdul Wahab Al-Khalaf. Apa? Boleh ditahsis, artinya segala apapun hukum di Indonesia yang ada di Indonesia ini, walaupun tanpa ada rajam, potong tangan dan semacamnya, ini cukup ditahsis dengan apa? Hukum apapun saja, yang penting itu sudah merupakan kesepakatan nasional. Dan sekarang kesepakatan nasional mayoritas adalah Muslim, maka di sini dianggap sebagai sah, sebagai hukum Islam. Yang kedua adalah imperatif, bahasa Arabnya tahsini, yaitu memperbaiki. Perlu ada undang-undang yang diperbaiki. Undang-undang apa? Undang-undang zakat, undang-undang haji. Kenapa? Karena undang-undang zakat itu ternyata di dalamnya hanyalah sebagai birokrasi syariah saja, tidak pernah menyentuh kepada aspek yang sebenarnya. Beda dengan undang-undang zakat. Kalau zakat ini kan menekan bagaimana orang itu berzakat, melakukan apa? Wajib. Tetapi di zakat tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah birokrasi syariah. Dan itu adalah di Indonesia tidak jalan. Kenapa jalan? Saya juga pernah pengurus Basnas Ta'jalan Kuan itu. Maka perlu ada perbaikan. Kemudian juga ada undang-undang sekarang ini perkawinan. Ada laki-laki, ada perempuan. Di sana juga ada problematik. Banyak kejadian alias ini perlu mencegah terjadinya LGBT. Kenapa demikian? Dia ngaku sebagai laki-laki, ternyata ketika dibuka ternyata pakai kumis. Perempuan pakai jilbab tapi pakai kumis, ini banyak kejadian. Maka undang-undang ini perlu diperbaiki dengan pendekatan hidden fikih. Dan itu sudah tulis di sana. Dan Profesor Dr. Haja Nurul Aziza SAG MPDI MA yang menyampaikan dengan tema agama dan teknologi disrupsi sosial di era artificial intelligence. Ilmu pengetahuan dalam menghadapi perubahan ini. Kita harus kembali kepada Al-Quran
kepada as-sunnah sebagai pedoman hidup agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Seperti teknologi lainnya, AI bersifat netral. Yang membuatnya baik dan buruk adalah bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu, umat Islam harus terlibat aktif di dalam mengembangkan etika teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, penggunaan AI dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan bisa membawa manfaat besar bagi umat. Namun kita harus hati-hati agar tidak melanggar batas-batas syariah. Saya berikan contoh di buku orasi ilmiah saya, di pidato pengukuhan saya, beberapa fitur aplikasi umat muslim yang sangat berguna untuk muslim tidak hanya di Indonesia, tetapi muslim seluruh dunia. Contohnya seperti Al-Quran digital, pengingat waktu sholat, doa dan dzikir, kajian-kajian Islam, itu juga sekarang bisa dipantau, kita baca melalui aplikasi. Kewajiban umat Islam di era teknologi. AI mengawasi perilaku manusia, membuat keputusan besar tanpa intervensi manusia, atau bahkan AI bisa menentukan nasib seseorang. Namun harus diperhatikan dengan kehati-hatian, sebab Islam sangat menghargai the human of freedom, kebebasan manusia, dan responsibility of morality, tanggung jawab moral yang dimiliki oleh manusia. Sebagai umat Islam yang beriman, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjadi pembelajar. Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dalam menghadapi tantangan AI, umat Islam harus berpartisipasi aktif dalam mengembangkan teknologi agar bisa memberikan kontribusi positif. Jangan sampai kita menjadi konsumen pasif yang hanya menerima teknologi tanpa memikirkan dampaknya. Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Ahmad Fadhoil SHMH mengukuhkan guru besar Universitas Ibrahimi. Terdapat pula tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang sekaligus memimpin doa. Guru bernama Al-Quran dan petunjuk pelajarannya, kita memahami bahwa dengan menyebutkan mukjizat para nabi, Al-Quran menunjukkan pada umat manusia bahwa padanan dari berbagai mukjizat itu akan terwujud di masa depan lewat kemajuan yang ada. Al-Quran mendorong manusia untuk mencapainya, seolah-olah ia berkata, ayo bekerja, ayo beramal dan berusahalah untuk mengaplikasikan berbagai mukjizat tersebut. Tempuhlah misalnya jarak 2 bulan dengan 1 hari saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam melalui mukjizat anginnya. Ditemukanlah kendaraan-kendaraan pesawat terbang yang bahkan mungkin sudah lebih cepat dari suara. Berusahalah mengobati penyakit yang paling berat sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Tantangan bagi dunia kedokteran untuk terus melahirkan formula baru demi kebaikan kesehatan umat manusia. Keluarkanlah air yang memancarkan kehidupan dari batu karang dan selamatkan umat manusia dari berbagai dahaga seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Musa alaihissalam lewat tongkatnya. Pengelolaan sumber daya alam secara bijak melalui bimbingan spiritual agama, bukan pengelolaan pertambangan secara salah guna. Carilah sejumlah materi yang bisa menyelamatkan dirimu dari kobaran api, lalu pakailah ia seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam memakainya.
Raihlah suara yang paling jauh dan dengarkanlah, serta saksikan sejumlah gambar dari penjuru timur dan barat seperti yang dilakukan oleh sejumlah para nabi. Teknologi, media sosial, gadget dan semacamnya, ini adalah salah satu padanan dari realitas teknologi yang telah ditemukan. Acara sidang Senat terbuka pengukuhan Guru Besar Universitas Ibrahimi ditutup oleh Rektor Universitas Ibrahimi dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh para undangan. S3 TV melaporkan. Alhamdulillah, kebanggaan untuk Universitas Ibrahimi pada tanggal 24 Oktober 2024 ini telah dilakukan sidang terbuka Senat pengukuhan Guru Besar Universitas Ibrahimi Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi dan Profesor Dr. Nurul Azizah. Hal ini sangat luar biasa dan kita sudah merencanakan kegiatan ini dengan mengundang sekitar 25 perguruan tinggi mitra dalam rangka juga memotivasi. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, khususnya Ibu Profesor Dr. Nurul Azizah merupakan profesor pertama perempuan dan ini merupakan sebuah kebanggaan. Dan ini menjadi angin segar untuk Universitas Ibrahimi dalam momentum pengukuhan ini, sehingga nanti akan insya Allah akan dibuka program S3 dengan adanya 2 guru besar ini. Ala kulli hal, Universitas Ibrahimi sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk dosen semuanya untuk bisa sampai pada gelar tertinggi yaitu profesor. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat mengikuti acara sidang Senat terbuka pengukuhan Guru Besar Universitas Ibrahimi. Kesan-pesan kami pada acara ini adalah alhamdulillah bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Yang paling berkesan menurut kami adalah ketika orasi ilmiah yang disampaikan oleh kedua guru besar kami, yaitu Profesor Nawawi dan Profesor Azizah, yang mana memicu semangat kami untuk terus belajar di bidang akademik, untuk bisa mencapai cita-cita kami di bidang akademik. Semoga kami dapat mengambil pelajaran tentunya. Semoga kami bisa mengikuti jejak kedua guru besar kami tentunya di bidang akademik untuk terus memicu semangat kami dalam belajar sebagai mahasiswa santri di Universitas Ibrahimi dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo tentunya.